Google Pixel 8 Pro sekarang di tahun 2025 harganya udah turun banget dari puluhan jadi cuma 8 jutaan aja, dan menurut gue ini HP yang banget buat kalian yang ingin nyari flagship experience di bawah 10 juta. Ini sih bisa menyamai S24 Ultra gue, dan beberapa aspek gue lebih suka di 8 Pro. So mari kita langsung review Google Pixel 8 Pro di tahun 2025. Halo guys, nama gue Stam dari StepTech, dan mari kita langsung aja review si Google Pixel 8 Pro. Look at this beautiful device. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Harganya berapa? Kalian bisa beli harga di Tokopedia 8 Pro. Kalau masih ada ya, gue beli di Orange Shop. Itu dia harga 8,6 jutaan. Variannya mulus 95%, dan bagaimana untuk si kelengkapannya. Tapi ya sebelum itu kita bahas dulu speknya. Untuk speknya sendiri, dia itu pakai chipset Google Tensor G3 yang pastinya 4nm, terus punya layar LTPO OLED 120Hz 6.7 inch, Gorilla Glass Victus 2, UFS 3.1, Bluetooth 5.3, dan punya baterai sebesar 5050 mAh baterai yang bisa fast charge dari 30 watt dan 23 watt wireless charging. Itu dia speknya. Kalau misalkan kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper waifu terbaik gue di Solo Leveling, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi. Nah, balik lagi ke packagingnya. Kira-kira kalian dapat apa di harga segitu? Jadi kalian dapat ini box, yang boxnya box universal, tapi di Orange Shop tuh, ini gue bukan sponsor Orange Shop tuh, biasanya dia ngejualnya tuh untuk aksesorisnya original dan komplit. Pertama, udah dikasih hydrogel screen protector, jadi udah ready to use, nggak usah nyari screen protector lagi. Hydrogel gue lumayan suka daripada plastik fingerprint, screen protector mendingan hydrogel. Dan kelengkapan boxnya sendiri ini lumayan komplit. Kalian dikasih casing dan dikasih yang pastinya bisa kita lihat USB Type-C OTG aja dikasih, terus dikasih si charger nya sendiri yang USB Type-C to Type-C. Jadi kelengkapan sih gue bisa bilang udah cenderung komplit ya, nggak usah beli-beli lagi. Itu yang gue suka dari tokonya si Orange Shop itu. Walaupun agak dingin orangnya, tapi produknya mantap sih. So next, mari kita bahas bagaimana untuk si desain dan displaynya. Desain sendiri, gue kan belum pernah review Google Pixel 9, hanya reviewnya tuh Google Pixel 7 ke bawah. Desain Pixel 8 ini lebih membulat, bisa kita lihat desain belakangnya, dan gue overall suka sih sama desainnya sendiri. Terutama warna obsidian black kayak ini loh. Wah, ini timeless banget ya, warna hitamnya tuh bener-bener ngingetin gue sama iPhone 7 Space Black, bukan Space Black, iPhone 7 yang kayak gini juga warnanya, kalau misalkan ingat. Keren banget, gue suka. Sama juga dengan si visornya, bagus juga, dia kerasa lebih mature desainnya. Overall kerasa elegan dan masih kerasa modern banget. Ada yang benci visor, gue sih suka visor kayak gini, kerasa keren aja. Dan bagaimana untuk desain depan, dia seperti biasa pakai dot display. Dotnya memang gak sekecil di S24 atau S23 Ultra, tapi it's okay lah. Dan bezel sendiri, yap, memang lebih tebal daripada S24, tapi dia simetris, dan tebalnya juga gak tebal banget, tipis banget kok, masih futuristik. Kalau misalnya kita lihat di depan, ini masih kayak HP flagship. Cuma memang untuk build quality dia masih belum pakai titanium, yang masih biasa. Tapi overall desain sih Pixel 8 Pro gue suka banget, karena bener-bener eye-catching banget lah. Mau 8, 7, 6 ke atas lah desainnya, gue suka-suka gitu, unik-unik soalnya. Dan bagaimana untuk si build quality, kerasa solid. Dan kalau misalnya kita mau coba ukur pakai timbangan, buatnya penasaran, nah seperti ini, tinggal diukur. Di sini beratnya di 213 gram. Jadi walaupun HP-nya besar, hampir sebesar S24 Ultra, tapi dia masih cukup, distribusi weight-nya cukup bagus. Dan untuk one-handed usage bisa kita lihat masih oke untuk tangan gue yang absolutely massive kayak gini, masih bagus. Tapi sih ini HP memang enak buat dua tangan karena layarnya yang lumayan besar, dan yang gue suka dia besarnya tuh lebih ke pinggir dikit, jadi kayak enak buat nonton konten. Jadi nggak kayak Sony yang kayak HP remote TV ya. Terus bagaimana untuk display quality? Display quality ini cukup bagus juga. Dia warnanya ngingetin gue sama Samsung S24 Ultra gue, malah mirip banget ya. Dia warnanya cukup vibrant, cuma nggak ada gray issue dan nggak ada kayak remak-remak gitu kalau di low brightness. Jadi masih bagus. Layarnya jernih, vibrant, enak dilihat, dan kelasnya flagship banget. Cuma memang yang gue rasanya agak sedikit gak flagship ini dari visibilitas di bawah sinar matahari. Dia memang bisa terang banget, tapi nggak seterang HP flagship zaman sekarang, or even nggak seterang S23 Ultra kalau bisa mau dibandingin sama pada zamannya. Ini layarnya nggak terang-terang banget, tapi masih usable lah di bawah sinar matahari, nggak gelap sampai unusable kok. Dan bagaimana untuk haptic? Yap, ini memang favorit gue. Kemarin gue bilang kan haptic di Xperia 5 Mark IV itu enak banget. Di sini nggak kalah enaknya, dan gue bisa bilang ini kayaknya menjadi haptic terbaik yang pernah gue pakai selama gue review HP. Karena gue belum pernah coba Pixel 9 Pro ya. Ini enak banget hapticnya. Bulat, powerful, dan sangat tertata. If you know what I mean. Enak lah buat ngetik, ini kayak suara pupuk itu enak banget gitu. Gak overwhelming, tapi pas aja. Gue suka sih haptic Pixel, masih nomor 1 lah, mantap. Dan untuk biometrik
Biometric dia nggak pakai ultrasonic sayangnya, jadi masih pakai optical. Tapi memang Google kalau masalah fingerprint semenjak pindah ke optical, kalau bisa kalian inget ya, dari Pixel 6 dia selalu ada masalah banget. Gue inget optical fingerprint jelek banget. Dan bagaimana sekarang 2 tahun setelah Pixel 6 rilis di Pixel 8 Pro, ya bisa dibilang optikalnya lebih baik, lebih konsisten, dan kecepatannya walaupun bukannya paling cepat bisa dilihat di mirror, tapi at least dia lebih reliable. Dan ya gue nggak ada masalah sih, karena kan ini nggak pakai tempered glass, jadi nggak ada isu yang kelihatan banget juga gitu kalau misal pakai tempered glass. Gue kurang tahu kalau pakai tempered glass gimana. Terus untuk speaker quality-nya bagaimana? Pertama kita bahas dulu untuk headphone jack quality. Ini nggak ada headphone jack, tapi maksud gue pakai converter. Kualitasnya menurut gue ini ya cukup oke, khas Google Pixel yang menurut gue mirip Apple, cuma agak sedikit lebih balance. Gue tes pakai IEM itu seperti biasa Tangzu Zuan Yu, dan itu powernya cukup powerful di HP ini. Di volume 65% udah cukup keras, jadi udah amazing, dan kualitasnya juga bagus, bisa mempertahankan suara si IEM yang gue colok. Jadi kayak soundstage separasi gitu oke, nggak sebagus kalau misalnya kita colok DAC M di PC, tapi ini suaranya hidup dan bagus lah menurut gue. Sama juga dengan speakernya dia itu dual speaker atas bawah, dan ini kualitasnya gue bisa bilang basic ya, dibanding sama S24 Ultra ini lebih basic, yang artinya ada beberapa yang berkurang seperti detail instrumennya, treble-nya agak sedikit berkurang, tapi overall cukup bagus sih. Dia suara vokalnya masih kelihatan jernih, mau di volume tinggi sekalipun, suara cewek mau sengelekit sekalipun masih enak, jadi masih bagus, sound saja bagus. Bass-nya juga ini nendang banget untuk HP gitu ya, bass-nya ini memang bagus. Dan untuk si instrumen juga kerasa oke. Cuma gue rasa dikit, walaupun tadi gue bilang instrumen yang gak sedetail S24 Ultra, tapi vokalnya juga ini agak sedikit mundur. Jadi suaranya lebih fokus ke itu ya, lebih fokus ke instrumen dan ke bass. Ya untuk lebih detailnya ini di speaker testnya, kalian bisa cek sendiri deh. Check it out. Terus untuk si gaming performance bagaimana? Google Pixel memang terkenal untuk gaming performance-nya biasa aja, atau even jelek ya pada zamannya tuh di Tensor G1, Tensor G2, karena dia cepet panas. Gimana di Google Tensor G3 di Pixel 8 Pro? Ini gue lumayan surprise. Jadi bisa kita itu gue tesnya tuh di biro, main game Wuthering Wave di max setting, semuanya gue paksain rata kanan, dan gue bisa bilang lumayan playable. Ini memang gak optimize banget di Google Tensor karena dia suka stutter, tapi gak sering, itu hanya di awal-awal aja setiap nge-launch game. Setelah itu lumayan smooth, dan FPS kalau di ultra setting kira-kira sekitar 25-30 itu sih oke banget. Dan bukan itu sih yang bikin gue surprise, yang bikin gue surprise itu dari si HP-nya gak cepet panas ternyata. Gue main sekitar 15 menitan, dia HP anget aja, anget, tapi angetnya tuh gak sampai panas yang gak bisa dipegang, hanya anget-anget ke arah panas. Itu gitu aja. Jadi lumayan oke lah kalau misalkan mau main WUWA gitu di settingan medium atau even low, ini bisa main lama. Kalau ingin lihat lebih detailnya, gue main 15 menit nonstop. Bisa cek di channel ketiga gue ya, di Step Test Wibu Gaming. Gue bakal taruh linknya ada di deskripsi. Oke, bagaimana untuk main game rhythm? Ya pastinya nggak ada masalah banget ya, Pixel untuk main game rhythm masih one of the best phone. Dia nggak ada masalah, gue main Bandori di settingan standar setting, smooth banget, responsif. Yang ada masalah cuma skill gue aja. Jadi untuk game rhythm, no problem at all. Nah, terus bagaimana untuk yang bikin kalian penasaran banget sama HP ini yang pastinya, yaitu dari kamera kualitinya. Dan ini memang menurut gue di harga 8 juta value-nya sangat tinggi banget, yaitu dari si kualitas kameranya tersendiri. Jadi untuk kamera, pertama kita bahas speknya dulu. Kamera belakang dia setupnya triple kamera, udah komplit banget. Main kamera dia ada di 50 megapiksel, optical max stabilization-nya ada, dan kamera kedua itu periscope 48 megapiksel, bisa 5 times optical zoom, udah komplit ya. Dan kamera terakhir itu di ultra wide 48 megapiksel, bisa nge-record video di sampai 4K 60, dan untuk 10-bit HDR bisa di 4K 30, serta video boost juga nanti kita bakal bahas. Kamera depan dia ada di 10,5 megapiksel dan bisa nge-record di 4K 60 fps juga. Oke, jadi seperti itu untuk spek kameranya. Bagaimana untuk kamera depan dulu lah, yang gak penting dulu. Kamera depan ya biasa aja, Google sih fotonya untuk kamera depan nothing spesial.
Dia natural, at least kualitas fotonya natural, nggak ada filter-filter, dan kalau misal exposure atau ada dynamic range yang ada di belakang, itu masih bisa ketangkap dengan bagus, subjek juga masih oke. Nggak ada masalah sih, cuma memang nggak sebagus kayak HP Cina atau Vivo. Cuma kelemahan HP Cina kan banyak filter juga. Dan bagaimana untuk kamera belakangnya? Jadi, kamera belakang gue bakal lihat beberapa foto dulu, ini sebelum dikomparasi sama S2 Ultra. Overall, kamera main, ultrawide, dan telefoto ini sih bagus kameranya ya. Gue bisa bilang dia warnanya gue suka banget, khas Google. Ini bener-bener suka banget lah warnanya, jernih, high contrast, detailnya bagus, dynamic range-nya bagus, dan gak overblown kayak di Samsung series. Overall gue suka banget sama si kualitas fotonya. Dan bagaimana kalau misalnya dibandingin sama S2 Ultra? Ini kita bisa bandingin ya. Ada beberapa foto kayak foto gue logo Burger King di S2 Ultra seperti biasa, fotonya overblown. Di Pixel gak ada masalah. Dan overall sih kalau misalnya gue pilih antara Pixel sama S2 Ultra, walaupun Pixel 8 Pro setahun lebih tua, gue sih lebih pilih Pixel 8 Pro untuk foto sendiri. Jadi udah bagus banget ya. Dan untuk night sight juga ini cukup bagus, khas Pixel, penangkapan cepat, dan overall foto night sight juga atau malam hari kerasa hidup, gak over bright, jadi nggak kelihatan aneh, masih kerasa natural, dan noise-nya juga minimum, so that's pretty good. Speaking of noise, video. Nah, video ini memang kelemahan besar dari Pixel. Kalau misalkan lihat gue nge-review Pixel 7 atau 7 Pro, itu biasanya noise-nya banyak banget kan. Dan untungnya di Pixel 9 dan Pixel 8 turun juga fiturnya ke Pixel 8, which is amazing. Ini ada fitur yang namanya Video Boost. Tapi sayangnya hanya bisa di 4K 30 atau ke bawah, jadi nggak bisa 4K 60. Jadi Video Boost bagaimana fiturnya, gue bakal langsung liatin aja di video ini. Video Boost nyalain, Video Boost mati, itu pretty much bakal nge-delete si noise yang ada di situ dan bakal nge-boost videonya bakal lebih bagus. Cuma ada satu kelemahan atau caveat dari Video Boost tersebut. Pas kalian start Video Boost, dia butuh wifi atau kuota untuk nge-backup dulu ke Google dan diproses terus di-download balik ke HP kamu. Jadi gak instan, prosesnya butuh waktu yang lumayan lama, sekitar 1 jaman untuk experience gue. Tapi hasilnya sih menurut gue cukup memuaskan, dan kalau misalkan oke sama itu, sekarang Pixel udah gak ada masalah untuk foto malam hari atau video malam hari maksud gue. Tapi bagaimana kalau misal gak pakai Video Boost? Nah, ini gue bandingin 3 resolusi nggak pakai Video Boost ya, malam hari juga 4K 30, 4K 60, dan 4K 30 Video Boost. Bisa kita lihat ya, seperti itu perbandingannya. Masih banyak noise juga di 4K 60, dan itu perbandingan kalau misalnya kalian mau lihat. Cuma gue mau bahas juga bagaimana untuk video recording kalau misalnya di siang hari. Jadi untuk lebih detailnya, kita bakal langsung aja tes mikrofonnya juga. Langsung aja kita ke Batu Nunggal, kita tes sambil jalan juga bagaimana video quality untuk front kamera dan rear kameranya di 4K yang paling maksimum 4K 60. Check it out guys. Nah, ini dia tes video recording pakai resolusi 4K 60 di Google Pixel 9 Pro. Kalian bisa dengar mikrofon biasa Google sih absolutely amazing, dan kualitas Google have come a long way setelah Pixel 7 Pro. Lebih bagus ya, ini bisa kita lihat. Dynamic range ini memang putih, jadi bukan gara-gara direct, memang kayak gini. Dan untuk di 4K ini kalian bisa ngasih ganti, oke, kalian bisa ganti lensa ya. No. Dan maksimal zoomnya ini ada di 20. Kalian bisa ganti ke ultrawide juga, jadi 4K 60 bisa semua resolusi. So that's good. Stabilisasi juga bagus, kalian bisa nilai gimana untuk kualitasnya. Kita switch ke kamera depan ya, di 4K 60 juga. Oke, nah ini video recording pakai resolusi 4K 60 di Google Pixel 9 Pro, tapi ini kalian pakai yang ultrawide. Nah, ini bisa di zoom, bisa di zoom out. Tapi ini memang harus jauh banget ya, kayak gini. Kalau tangan gue full extend kayak gini. Oke lah, smooth banget viewfindernya, dan dynamic range juga oke. Nice, kelihatan tuh langitnya. Jadi pretty good. So ya, kita langsung aja ke si, apa sih gue mau bahas apa tadi? Gamingnya. Ya, gamingnya. Ini gue nggak tahu bakal masuk review atau unboxing, tapi ya kita ke next itu aja, next subject. Alright, bye. So what do you think? Absolutely amazing ya untuk kualitasnya. Sekarang video recording juga udah nggak ada masalah sama sekali karena ada Video Boost. Dan next mari kita bahas untuk UI experience. Nah ini nih, UI experience yang terbesar juga di Pixel, yang gue cinta banget sama Pixel, jatuh cinta banget. Pertama, dia pakai Pixel Experience, I absolutely like it. Experience day to day bagaimana UI-nya smooth banget, malah ini lebih smooth dari S2 Ultra gue karena ini UI-nya enteng, gak kayak One UI. Multitasking, launch aplikasi semua kerasa smooth, konsisten kayak pakai Apple versi Android. Ya gue udah sering ngemuja-muja Pixel Experience ya, kalian tau lah seberapa bagusnya Pixel Experience. Dan ini sudah di Android 15, untuk server support Pixel 8 Pro masih disupport sampai 2030. Jadi masih lama banget. Dan speaking of support, bagaimana ini emailnya, gue tadi lupa bilang ya, email sendiri dia sudah bea cukai permanen, dan Orange Shop biasanya emailnya sih nggak pernah diblok. Jadi kalian nggak usah worry pakai HP ini sebagai HP utama menurut gue. Nah, bagaimana untuk si UI
UI-nya sendiri, UI seperti fitur-fiturnya. Yap, fitur-fitur AI semuanya ada, AI erase, circle to search, itu semuanya ada di sini. Yang gue suka banget. Dan juga fitur-fitur yang sebelumnya ada AI seperti yang gue suka banget tuh, seperti song identify, kalau misalnya kita lagi di mall ada lagu, itu bisa langsung tahu lagunya. Ada juga, ya gue suka banget fitur kayak gitu. Fitur-fitur kecil Google seperti itu sih menurut gue yang seperti nggak penting tapi berguna lah. Kalau misalkan lagi wondering ini lagu apa, tinggal langsung lihat HP, nggak usah nyari-nyari. Simple dan intuitif. Fitur-fitur gitu semua ada. Jadi ya, untuk DRM Info banyak penasaran aja ya. Dia sudah di Wi-Fi L1 yang pastinya. Dan dia sudah white color gambarnya true, udah akurat, dan sudah support HDR10+. Jadi kalian nggak usah worry lagi. Last but not least, battery life. Bagaimana untuk baterai HP ini? Karena kan Pixel terkenal baterainya besar tapi tetap dog shit battery life-nya. Ini 5050 mAh baterai dan gue bisa bilang baterainya ini wow, mantep banget ya. Gue nggak bisa ngebayangin Pixel 9 sebagus apa. 8 Pro ini baterainya bagus banget. Bisa tahan easily kalau misal pemakaian gue enteng. 2 hari tahan, no problem. Amazing banget. Kalau misal pemakaian gue agak berat, itu kira-kira bisa tahan sekitar ya 1 hari, 1 hari setengah. Skin on time sendiri bisa kita lihat nih. Gue taruh beberapa skin on time, itu gue baterai nggak sampai 0. Jadi kalian bisa matematika sendiri lah. Itu cukup impresif loh. Bisa dapat SOT segitu dengan pemakaian gue yang lumayan berat atau sisa baterai segitu. Jadi baterai life gue nggak ada masalah. Ini sih baterai life gue bisa bilang bagus banget, malah slightly better daripada S2 Ultra gue. Itu bisa dijamin lah, lebih bagus dikit daripada S2 Ultra gue. Dan cuma segitu aja untuk videonya. Sebelum kita tutup, gue mau bahas kelemahan yang ada di HP ini. Kira-kira apa sih kelemahan di HP ini? Ya, memang Google masih ada kelemahan. Kelemahan pertama yang pastinya, dan probably one and only, gaming performance. Ini HP masih nggak all-rounder. Jadi kalau misalnya mau dibandingin sama Samsung yang pretty much bisa semua gaming oke, ya masih oke gaming, terus layarnya bagus, semuanya gitu-gitu. Di sini memang dia gamingnya walaupun udah lebih baik daripada previous version, tapi dia masih nggak sebagus HP yang harganya sama. Kalau misalnya kalian mau nyari dedicated gaming phone di harga 8 juta, 9 jutaan, mending ke iQOO 12 aja, itu pasti lebih baik experience daripada Pixel 8 Pro. Tapi ini nggak kalah juga, jadi nggak kayak 7 Pro yang jelek banget. Ini masih oke loh, masih enjoyable banget, dan nggak cepet panas juga. Cuma nggak highest graphic lah, atau nggak highest FPS gitu bisa dibilang. Cuma masih playable FPS-nya. Apalagi kalau di medium 60 FPS nggak ada masalah. Jadi ya mungkin cuma segitu aja untuk kelemahannya. Hanya di gaming aja, gue nggak bisa ngeliat kelemahan lain selain di gaming. Dan bagaimana untuk konklusinya? Jadi untuk konklusinya sih menurut gue di harganya ini yang 8,6 jutaan lah kira-kira, ini sih bener-bener bargain banget. Di harga segini gue bisa bilang seperti itu, gue bilang kameranya bagus banget setara dengan S24 Ultra gue, amazing. Terus dia punya build quality design yang benar-benar bagus, build quality premium, desainnya benar-benar keren menurut gue daripada versi sebelumnya, eye catching banget. Terus dia hapticnya amazing, pixel experience-nya absolutely great, speakernya solid banget, game performance-nya juga masih oke juga. Di harga 8 juta sih kalau misalnya kalian gak apa-apa sama ini HPX Intel dan IMEI-nya bea cukainya tuh mungkin rewrite tapi permanen, go for it. Ini buat HP utama ini enak banget. Dan kalau misal gue gak review HP, Pixel pasti bakal jadi HP utama gue. Cuma memang kelemahan besar selain gaming, gue hampir lupa bilang, dari si spare partnya yang agak susah. Tapi overall sih gue sangat rekomen banget kalau misalkan gak apa-apa sama game performance yang biasa aja dan spare part yang susah dicari. Anyway, cuma segitu aja untuk video reviewnya. Thank you for watching. Untuk video Day in the Life-nya bakal nyusul nanti minggu depan, stay tune aja. Dan kita ketemu lagi minggu depan untuk Day in the Life. Thanks for watching. We'll see you next week. Goodbye.